Pernahkah Anda lihat Dwayne Johnson begini? Johnson dirinya juga sangat kejut dengan gaya ini. Dia belum bisa reaksi berapapun. Segaranya. Satu pria yang berotot memakai satu gaun bidadari warna merah muda. Pusaran sihir kelilinginya. Dia dibawa ke negeri ajaib. Dimanapun juga ada bidadari yang bersayap sepertinya. Sangat bingung dia. Pria ini bernama Derek, atlet hoki. Karena kompetisi secara keras dia sering terbangkan gigi lawannya. Jadinya, penggemar berikannya satu nickname yang takutkan. Yaitu, Tooth Fairy. Tapi ladang lawanan sering ubah. Atlet yang baru masuk secara cepat lekapi posisi Derek. Yang ini buatnya tidak senang. Untuk lepaskan kemarahan, dia sering jadi kejam. Pada satu kali itu, satu penggemar kecil bermimpi bisa jadi atlet sepertinya. Tapi dia lagi bilang anak itu jangan bermimpi di pagi hari. Kalimat itu benarnya hancurkan mimpi satu anak. Tes putra pacarnya sedang dalam proses gantian gigi. Dia mimpi bahwa Fairy Teeth sudah ambil giginya. Derek langsung bunuh masa kecilnya. Di dunia ini tidak ada Fairy Teeth apapun. Ini buatnya kecewa. Pacarnya, Carly sangat marah jadi cepat usirnya. Tapi Derek tidak setuju. Akibatnya karma sudah nyampainya. Dalam pingsanan, dia dapatkan satu surat kumpul yang bergaib. Masih belum bangun, dia lagi diantar ke negeri ajaib. Ratu komplain bahwa dia sudah bunuh mimpi-mimpi. Di negeri ajaib tidak berarti dihukum secara keras. Ini hanya buat Derek bisa imbangi semua. Ratu hukumkannya harus jadi Fairy Teeth selama 2 minggu. Tapi untuk jadi Fairy Teeth dia butuh sebelum dapatkan posisi ini. Pemimpin, Traci biarkannya pakaian yang cocok dengan tubuhnya. Lalunya, mantan Fairy Teeth kasihnya alat. Satu tongkat gaib buat ngecek gigi. Semprotan kabut bantunya tidak terlihat. Pasta gigi yang mini bantunya bisa jadi kecil saat makannya. Tepung pikun bisa hapuskan kenangan. Dan permen anjing gonggong yang diciptakan oleh mantan Fairy Teeth. Pegang semua alat dalam tangan, dia langsung latih terbang. Derek dibuat terbang ke tengah. Dia latih keterampilan terbang dengan cara hindari bola yang sedang menuju. Selama waktu berlatih, Derek sungguhnya jadi Fairy Teeth. Cepatnya dia dapat misi yang pertama. Itu ambil gigi dari satu anak. Tidak ada cara yang lain, dia harusnya pakai pasta gigi untuk kecilkannya. Dia lewati celah pintu. Tapi baru saja masuk, dia lagi ketemu dengan risiko besar. Ini satu Fairy Teeth yang baru. Hari ini misi yang pertamanya. Tapi baru saja masuk sudah dapat bencana epik. Satu kucing yang raksasa. Dia berjingkat-jingkat di sekitar kucing yang sedang tidur. Lalunya nyampai ke tempat tidur anak itu. Katanya siapa yang sudah pernah tonton Peppa Pig juga tahu anak yang dalam proses ganti gigi. Hanya butuh letakkan satu gigi di bawah bantal, jadi ada satu Fairy Teeth yang baik hati datang dan ambilnya. Dan mereka akan tinggalkan uang seperti tukaran. Misi pertama juga bisa dianggap sukses. Saat Derek siap naik, anak itu lagi bangun dan sadarinya. Dia berteriak keras. Orang tuanya dapat dengar dan datang. Derek ambil kesempatan mau larikan diri. Tapi baru saja berbalik, kucing itu sudah di depannya. Dia lari secara takut. Lihat kucing itu pelan-pelan dekati. Pada detik yang penting, Derek pakai alat usir kucing. Usirkan kucing yang raksasa itu. Singkatnya, dia juga bisa selesaikan misi tanpa masalah apapun. Dalam kompetisi hari berikutnya, pemberitahuan misi lagi datang. Sadari sayap hampir keluar, Derek buru-buru ke kamar mandi. Rekan satu tim carinya. Derek harusnya telan pasta gigi kecilkan. Jadinya dia langsung dekati dengan toilet. Kali ini, dia tidak bisa tahan lagi. Dia secara marah masuk rumah orang. Taburi tepung pikun kepada keluarga. Anjing yang besar juga dihitung. Misi sudah diselesaikan. Tapi perilaku yang kasar Derek sudah langgar aturan Fairy Teeth. Ratu lagi marah jadi tambah waktu dihukumi Derek. Anda kali ini bermasalah yang besar. Tidak bisa begini, dia harus ganti cara. Kali ini dia putuskan akan jadi tidak terlihat untuk bisa masuk. Manusia akan tidak bisa lihat. Tapi ada suara buat pasangan itu pikir ada hantu di rumah. Apalagi, dia sedang tidak terlihat tapi masih disadari oleh seanjing. Dia benar-benarnya ciptakan masalah. Karena sudah pakai banyak, sekarang dia hampir habis alat gaib. Dan Ratu lagi tolak tambahkannya. Karena beberapa hari sebelumnya, Derek selesaikan misi. Tapi anak di dunia manusia tidak lagi percaya sama Fairy Teeth lagi.
Mereka tidak mimpi atau harap apapun. Tidak ada sanggup bayangan, jiwanya tidak bisa berkembang. Dan juga tidak bisa mimpi. Tapi Derek tidak pedulinya. Buat bisa dapatkan kebebasan. Derek sudah beli banyak alat di pasar gelap dari tempat bidadari Ziggy. Tapi bisa segera tahu efek bahaya punya alat dari pasar gelap. Derek semprotkan kabut tidak terlihat pada tubuhnya. Dia bilang sudah sempurna tidak terlihat. Akibatnya lagi di dalam keadaan setengah tembus terang. Rasanya tidak hebat, buru-buru makan pasta gigi kecilkan. Kali ini, wanita sangat bingung. Setelah serangkaian aksi, Derek juga sudah sukses rayu polisi datang dan tangkapnya. Karena maunya cepat kembali kebebasan. Dia sangat bersemangat dan pakai baju tempur diciptakan sendiri. Dengan wajah yang kejut punya ayah anak. Dia bisa ambil gigi secara sukses. Anda siapa? Secara sombong, dia tidak mau sembunyi. Saya Fairy Tail. Tapi kemudiannya, hari itu, Carly ada satu pesta. Dia mau Derek rawat anaknya. Tapi Randy lagi tidak suka samanya. Untuk menyenangkannya, Derek antarnya ke toko alat musik. Mengerahkannya berani coba dalam tunjukkan bakat P di sekolah. Dia dengan Randy saling berlatih. Tapi dia masih agak malu. Derek mengerahkan Randy dengan pengalamannya. Dia sudah pernah ada gaya yang profesional di lapangan hoki. Tapi karena satu kali yang terluka dia lagi tidak bisa main di depan goal. Randy curiga dan tanya luka Anda sudah sembuh lamanya. Kenapa tidak berani coba? Begitulah kedua laki-laki ini sudah saling berjanji. Randy ikuti pertunjukan dan Derek coba ciptakan kemenangan di lapangan hoki. Lalunya, dengan tujuan dirinya, mereka mulai terus-menerus berlatih tanpa henti. Tapi pada hari kompetisi, Derek coba angkat tongkat lagi jadi ragu. Dan dengan raguan itu sudah buat timnya hilang 1 poin. Pelatih lagi marahi samanya secara kasar. Dengan emosi yang buruk, Derek lagi buangkan semua kepada Randy. Dia satu kali lagi bunuh mimpi seseorang. Randy sangat sakit hati. Dan Carly juga marah dan putus cinta dengannya. Dengan kemarahannya, Derek lagi sakiti semua orang yang cintainya. Dia sekarang lagi ada di dalam keadaan kesepian. Dalam waktu berkompetisi, dia benar-benarnya tidak ada kesempatan tanding di lapangan. Tapi satu anggota tim lagi terluka. Pelatih harusnya minta dia main. Di lapangan hoki, dia main secara negatif. Kali per kali dipukul oleh lawanan. Dia sungguhnya tidak ada maksud berkompetisi. Tapi dia lagi temukan. Bidadari impiannya tidak tinggalkannya. Traci mengerahkan Derek hadapi diri sendiri secara berani. Dengan dukungan Traci, Derek kembali kepercayaan diri. Dia kembali lapangan hoki dan bersemangat. Dia curi hak kontrol bola dari lawanan. Langkahnya fleksibel seperti binatang buas. Walaupun lawanannya menyerang bagaimanapun, dia masih berani menuju ke depan. Kali ini, dia tidak mau buangkan kesempatan lagi. Tiba-tiba, lapangan hoki jadi hangat. Fairy Tail yang dulu sudah kembali. Teman satu tim Derek dukungnya. Pelatihnya juga senangkannya. Misi yang lain lagi datang pada waktu yang tepat. Posisinya lagi di rumah pacarnya. Di antara realistis dan mimpi, dia pilih mimpi tanpa raguan. Tiba-tiba, semua orang jadi bingung. Untuk tebus kesalahan, secara tidak peduli, dia cepat terbang ke udara. Akhirnya hilang di lapangan hoki. Ini kali pertama, gara-gara mimpi seanak. Derek maunya jadi Fairy Tail di dongeng. Lihat senyum yang berkilau tes. Akhirnya, Derek juga ngerti keraksasaan punya mimpi. Lalunya, dia secara jujur minta maaf dengan Randy. Pakai gitar yang baru untuk mengerahkannya harus sabar dengan mimpinya. Derek dengan perilaku dalam waktu ini. Jadi dilepaskan gaib oleh Ratu. Pengalaman gaib ini tidak hanya bantunya dapatkan cinta dan keluarga. Tapi juga bantunya ngerti kesenangan dari mimpi. Semakin hari semakin tua. Realitasi yang kejam akan mengasah para sudut yang tajam kita. Masa kecil yang tidak dimiliki siapapun. Hanya saat pegang mimpi, hidup kita baru dapat kemungkinan tak terbatas.